Besar karyamu dalam hidupku, tak pernah cukup kata memujimu. Di pelukanmu kau menjagaku, ku tak menjadi lemah karenamu. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Besar kuasamu yang menuntunku, tak pernah cukup kata memujimu. Jadi lemah karenamu. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Kaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup mengadakan semua yang ku perlukan. Kaulah Tuhan El Shaddai, ku serukan kau ajaib. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Kau tempatku berharap, yang selalu setia menyertaiku. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan
dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, senang dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu melalui ibadah online pada saat hari ini. Dimanapun kita berada, kita sungguh percaya kasih pertolongan Tuhan selalu ada menyertai hidup kita bila kita bersungguh-sungguh datang memuji dan memuliakan namanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang di rumah, mari buka hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan yang sungguh indah dan luar biasa di hidup kami. Kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan ampuni kami, kuduskan kami, supaya kami layak di hadirat Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, yang memimpin ibadah kami mulai pembukaan, pertengahan sampai akhirnya, biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bawa pujian syukur kita yang terbaik di hadirat Tuhan pada saat hari ini. Karena Dia setia dan selalu ada di hidup kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Untuk segala pertolongan-Mu di hidup kami ya Bapa. Kami membawa pujian syukur kami yang terbaik di hadirat Tuhan pada saat hari ini. Banyak yang Kau perbuat.
segala kasih setiamu dan perbuatanmu yang indah di hidup kami. Siang ini Tuhan kami datang hanya untuk memuji, menyenangkan hatimu. Bagimulah Tuhan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang siap bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Bapak Ibu kekasih yang ada di rumah, mari bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa, haleluya. Kita semua bertepuk tangan di rumah. Mari rasakan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita pada saat siang hari ini. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk benar. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kami rasakan kedahsyatan-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu tidak terbatas di hidup kami. Haleluya. Yuk katakan alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Haleluya. Jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk benar. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan Kau yang terhebat, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa di hidup kami. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya bagi kita untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu buka hati kita. Biar kuasa lawatan Allah menjamah kita, memulihkan kita, memberi kekuatan bagi kita menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi pada saat-saat hari ini. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan, kebaikan kemurahan-Mu yang telah memelihara kami hingga saat ini ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih oleh karena kekuatan dan pertolongan Tuhan, kami boleh melewati hari lepas hari dengan segala berkat yang dari Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan terus boleh bertumbuh dan berjalan bersama dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu Bapa, kiranya Roh Kudus menolong setiap kami sehingga saat ini kami terus dibimbing oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudara yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Dan siang ini kita kembali dalam persekutuan untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam minggu yang kedua ini, saudara, maka tema yang akan saya bawakan adalah The Lord is my shepherd. Tema ini diambil dari kitab Mazmur pasal 23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu yang menarik tentang pasal 23 ini. Kalau kita bersama-sama menelaah lebih jauh, maka kita akan menemukan bahwa pasal 23 ini letaknya diapit oleh pasal 22 dan pasal 24. Di mana pasal 22, saudara, di situ mengangkat sebuah kisah tentang penderitaan. Di mana Yesus Kristus yang memperagakan penderitaan di kayu salib lewat kematiannya sebagai manusia yang sejati, maka saudara kasih Tuhan, kita menemukan penderitaan yang sangat luar biasa dan itu telah dialami oleh Yesus Kristus. Lalu di pasal 23 kita sama-sama mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik yang memelihara dan melindungi domba-dombanya. Lalu di pasal yang ke-24, maka di situ kita sama-sama nyata dengan kedatangan Raja Kemuliaan. Maka orang-orang yang suci hatinya, orang-orang yang murni hatinya, itulah yang akan merasakan kemuliaan Tuhan. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat letak daripada Mazmur pasal 23 yang diapit oleh pasal 22 tentang penderitaan dan pasal 24 kemuliaan Tuhan dinyatakan, maka kita menemukan bahwa pasal 23 merupakan pasal kunci di mana penderitaan itu akan segera berakhir
dan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan ketika kita memberi diri untuk digembalakan, dipelihara, dan dilindungi oleh Tuhan. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hal yang menarik, saya percaya ini bukan suatu kebetulan bahwa pasal 23 ini terlebih dahulu didahului dengan pasal 22 yang berisi tentang penderitaan. Karena itu menjadi inspirasi yang sangat dalam bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa penderitaan yang kita alami maka akan segera berakhir ketika kita memberi diri di dalam pimpinan, dalam penggembalaan dari Tuhan sendiri di sepanjang kehidupan kita. Oleh karena itu ketika kita membaca pasal 23, saudara kasih Tuhan, maka kita menemukan beberapa pesan yang sangat penting. Dan pesan itu yang pertama saudara kasih Tuhan, di situ adalah ingin memperkenalkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah gembala yang baik. Kenapa demikian Yesus memperkenalkan diri sebagai gembala yang baik? Saudara, sebagaimana di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya. Perasaan Yesus melihat domba-domba yang tidak bergembala, mereka yang terlantar dan lelah, maka saudara kasih Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang memperhatikan seluruh keberadaan umatnya. Tuhan adalah gembala yang baik, yang dia memahami tentang bagaimana perasaan seekor domba yang terlantar dan sesat. Demikianlah digambarkan oleh Daud tentang keberadaan gembala di tengah-tengah dombanya. Dalam Bilangan pasal 27 ayat yang ke-16 dikatakan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Ya. Maka dari dua ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menemukan bahwa Yesus yang diberikan oleh Bapa di sorga untuk menjadi gembala bagi kita. Yesus yang diberikan oleh Tuhan itu adalah gembala yang baik bagi kita. Dia senantiasa memiliki belas kasihan terhadap orang-orang yang terlantar, terhadap orang-orang yang lelah. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, menjadi jelas dari dua ayat ini bahwa Tuhan hendaknya kita jadikan gembala yang sungguh-sungguh. Kita harus memberi diri untuk dibimbing, memberi diri untuk terus dituntun. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menemukan bagaimana peran Yesus sebagai gembala, saudara, maka kita menemukan banyak hal. Namun yang terpenting bagi kita di dalam poin ini adalah bagaimana kita di dalam keyakinan yang sungguh-sungguh, ya, dalam iman yang sungguh-sungguh, menempatkan Yesus sebagai gembala yang baik tanpa kita ragu-ragu, tanpa sedikit pun kita bimbang. Karena apa? Karena dengan jelas saudara kasih Tuhan bahwa Yesus adalah gembala, sudah dinyatakan baik di dalam kitab Bilangan maupun di dalam Injil Matius, saudara kasih Tuhan, maka
Dua ayat ini saling mengkonfirmasi. Ayat-ayat ini saling mengkonfirmasi bahwa Yesus diberikan oleh Bapa di surga untuk menjadi gembala bagi kita. Karena itu kita harus sambut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita harus yakini, kita harus percaya Yesus yang diberikan oleh Bapa di surga adalah gembala bagi kita. Karena itu kita harus terima Yesus Kristus tanpa ragu sedikit pun, tanpa bimbang sedikit pun. Tetapi kita letakkan segala pengharapan kita hanya kepada Dia. Karena Dia yang memberikan belas kasihan terhadap domba-domba, terhadap jiwa-jiwa, terhadap umatnya yang lelah dan dikatakan tersesat. Ya. Oleh karena itulah saudara kasih Tuhan, sebagaimana di dalam kitab Bilangan 27 ayat yang 16 ini saudara kasih Tuhan, ya, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di masa-masa pandemi yang kita alami hari-hari ini, ya, sudah setahun lebih saudara kasih Tuhan, ya, tentu penggembalaan yang dilakukan oleh gereja, ya, banyak terdapat hambatan, ya. Banyak gereja-gereja yang tutup sehingga persekutuan tidak bisa terjadi, ya. Dan penggembalaan-penggembalaan yang secara keintiman atau dekat dengan keluarga-keluarga pun kita tidak bisa mengunjungi satu dengan yang lain, ya. Sehingga saudara kasih Tuhan, suasana pandemi ini seakan-akan membuat domba-domba, membuat umat Tuhan seperti terlantar, seperti tersesat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, ya, gereja hanyalah representasi daripada panggilan Tuhan. Gereja representasi daripada kehendak Tuhan ingin dinyatakan. Tetapi sejatinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penggembalaan yang sesungguhnya itu sudah diemban oleh Tuhan Yesus. Gereja hanya sebagai kepanjangan tangan dari kehendak Allah. Tetapi sesungguhnya penggembalaan yang sebenarnya dan penggembalaan yang sesungguhnya, saudara kasih Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan. Karena Tuhan sendiri yang menjadi gembala bagi kita. Dan Tuhan yang menjadi gembala bagi kita ini supaya kita tidak menjadi lelah dan terlantar. Oleh karena itu kalau kita menyadari bahwa Yesus yang diberikan oleh Bapa di surga itu sebagai gembala yang baik bagi kita, maka saudara kasih Tuhan, ya, kita tidak boleh kehilangan fokus kepada Tuhan. Ya. Kita tidak boleh lepas dari fokus kita kepada Allah. Ya. Meskipun ada keterbatasan karena gereja tidak bisa melakukan ibadah bersama, tidak melakukan penggembalaan secara maksimal. Tetapi saudara kasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan Sang Gembala Agung kita, Dia akan menggembalakan kita, Dia akan menguatkan kita, Dia akan mencukupkan kita. Karena itu saudara kasih Tuhan, mari kita terima Yesus sebagai gembala yang baik, dengan sungguh-sungguh, dengan serius saudara-saudara. Meskipun kita ibadah pun masih secara online, tetapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, yang akan melihat hati kita. Karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh kehilangan fokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita. Maka kita akan dibimbing dan kita akan dituntunnya. Inilah saudara-saudara kasih Tuhan sebagai langkah bagaimana penderitaan itu bisa diakhiri lalu memasuki ke dalam kemuliaan yang Tuhan nyatakan kalau kita benar-benar sungguh-sungguh saudara
menerima Yesus Kristus sebagai gembala agung kita. Oleh karena itu kita jangan tawar hati di dalam segala penderitaan yang ada. Dengan berbagai tekanan yang ada, kita jangan menyerah. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Saatnya ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita percaya penuh Yesus sebagai gembala agung kita, maka saudara-saudara, kita akan segera mengakhiri segala penderitaan dan masuk ke dalam kemuliaan. Ya, tentu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Namun kita harus benar-benar serius dan memberi diri kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala agung kita. Maka pesan yang kedua dalam ayat yang kita baca tadi adalah ingin menjelaskan tentang peran Yesus sebagai gembala. Karena itulah di dalam uraian yang Daud tuliskan, saudara, ada begitu banyak bagaimana peran gembala, peran Yesus sebagai gembala. Saudara kasih Tuhan, sejatinya bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala bagi kita adalah untuk membawa kita kepada kesejahteraannya. Kalau kita sungguh-sungguh memberi diri tanpa ragu dan tanpa bimbang, memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dan kita lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka saudara-saudara kasih Tuhan, ingat bahwa Tuhan itu yang akan membawa kita kepada kesejahteraannya, yang meliputi pemeliharaan, perlindungan maupun keselamatan, saudara. Ya. Coba kalau kita melihat narasi yang kita baca di dalam pasal 23 ayat 1 sampai 6 ini dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu bukti bahwa pemeliharaan Allah itu sungguh-sungguh bagi kita. Orang-orang yang memberi diri untuk dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan. Kata takkan kekurangan aku yang dituliskan oleh Daud, saudara kasih Tuhan, ingin menunjukkan bahwa penggembalaan yang dilakukan oleh Kristus dengan pemeliharaannya, saudara, maka membuktikan Daud pun tidak pernah kekurangan. Bahkan di dalam ayat selanjutnya dikatakan, ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Maka saudara-saudara, dengan melihat ayat-ayat ini, itu menunjukkan bahwa pemeliharaan yang diberikan oleh Yesus Kristus sebagai gembala bagi kita, saudara-saudara, itu adalah pemeliharaan yang maksimal yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Pemeliharaan yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Ya. Maka digambarkan seperti domba yang dibimbing ke rumput yang hijau, dibawanya ke air yang tenang, kemudian disegarkan jiwanya, saudara kasih Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Yesus sebagai gembala bagi kita berperan aktif, saudara, untuk membawa kita kepada kesejahteraannya. Lalu apalagi selain pemeliharaan, kita menemukan, saudara kasih Tuhan, bahwa Tuhan di dalam membawa kita kepada kesejahteraannya, dia melakukan perlindungan bagi kita. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
Saudara kasih Tuhan, Daud ingin menguraikan lebih banyak. Apa sih yang bisa diperbuat oleh Tuhan Yesus sebagai gembala bagi kita? Saudara, ya, ada begitu banyak. Dia menggunakan kiasan-kiasan, ya. Dia menyatakan bahwa Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan senantiasa memberi yang terbaik, memberi yang tepat. Ibarat orang sakit itu, saudara, maka diberikan dosis yang tepat. Itulah Yesus yang berperan sebagai gembala bagi kita. Oleh karena itu, kembali dalam pesan pertama, kita tidak boleh kehilangan fokus kepada Yesus Kristus yang diberikan oleh Bapa sebagai gembala bagi kita. Dan saya sangat yakin dan percaya, saudara, ketika kita benar-benar patuh dan taat berjalan bersama-sama dengan gembala agung kita, maka yang terbaik senantiasa diberikan bagi kita. Kita akan dibimbing, dituntunnya kepada hal-hal yang baik, saudara. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan, janganlah hendaknya kita meragukan akan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu saudara kasih Tuhan, selain pemeliharaan, perlindungan, juga keselamatan kita pun ada di dalam kuasa Tuhan. Karena Tuhan akan membawa kita kepada kesejahteraannya, maka di dalamnya ada keselamatan. Seperti yang terdapat di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Maka saudara kasih Tuhan, ketika kita mengingat akan ayat ini, khususnya ayat yang ke-6 ini, ternyata Yesus juga mempersiapkan kita kepada kekekalan. Ya. Jadi ayat ini juga mengandung eskatologis, di mana saudara, di dalam ayat yang ke-6 ini dikatakan bahwa aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Maka ketika kita memahami ayat ini, saudara-saudara, di bagian yang terakhir ini, maka kita menemukan betul bahwa pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, keselamatan yang dikerjakan oleh Allah, saudara kasih Tuhan, sejatinya untuk membawa kita kepada kesejahteraannya. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya sambung dengan Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan yang ketiga dari narasi yang kita baca, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6, maka di situ kita menemukan bahwa peran Allah di dalam kehidupan kita adalah mempersiapkan kita untuk masuk di dalam kekekalan, masuk di dalam kemuliaan yang kekal. Ya. Karena apa? Karena hanya di dalam Yesuslah kita akan memperoleh kemuliaan yang kekal itu. Dan di dalam Yesus saja ada jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, sehingga kita bisa sampai kepada Bapa, datang kepada Bapa, saudara, maka hanya melalui Yesuslah kita akan sampai kepada Bapa. Ya.
Maka saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat daripada ayat-ayat ini, maka mengingatkan kepada kita saudara, ya, bahwa dalam perumpamaan tentang domba dan gembala ini, perumpamaan ini memang sudah sangat populer di kalangan orang-orang di zaman Tuhan Yesus. Ya. Bahkan sebelumnya, ya, di dalam kehidupan Raja Daud pun, ya, dimulai dari kehidupan yang yang sangat familiar dengan pemeliharaan domba. Ya. Karena itu saudara kasih Tuhan, ketika seorang gembala memelihara domba, ya, maka dia rela untuk mengorbankan dirinya ketika dombanya itu terancam. Bahkan saudara, seperti kisah yang dialami oleh Daud, dia menghadapi singa pun dia hadapi, ya, demi domba-dombanya. Dan seorang gembala kan berjuang untuk membawa dombanya ke rumput yang hijau, ya, ke makanan yang segar. Saudara kasih Tuhan, maka ketika kita mengingat bagaimana Yesus sebagai gembala bagi kita, mempersiapkan kita di dalam kekekalan supaya kita bisa kembali ke rumah Bapa di surga. Ya. Ibarat dalam domba kita kembali ke kandang, saudara. Ya. Kita kembali ke kandang, karena jangan sampai saudara, ya, kita merasa percaya diri bahwa kita punya gembala yang baik, tapi kita jalan menurut kemauan sendiri, maka apa yang terjadi? Kemungkinan kita tidak sampai pulang ke kandang. Ya. Oleh karena itu ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam masuk ke kemuliaan yang Tuhan nyatakan, maka kita digambarkan supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan dan berjalan menuju ke rumah Bapa, dan itu sebagai alamat terakhir kita, yaitu kandang di mana kita sejatinya ditempatkan. Ya. Sehingga saudara kasih Tuhan, dengan ayat ini menjadi jelas bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas bahwa Yesus yang diberikan oleh Bapa bagi kita sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik bukan hanya sekedar menyediakan apa yang menjadi kita butuhkan hari lepas hari. Tetapi gembala yang baik adalah gembala yang mempersiapkan domba-dombanya di dalam kekekalan. Ya. Karena itu kembali lagi saya mengingatkan, jangan sampai fokus kita beralih ke yang lain, saudara. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus yang diberikan oleh Bapa di surga dan menjadi gembala bagi kita, Dia yang mempersiapkan kita ke dalam kekekalan. Dan di bagian yang terakhir sebagai kesimpulan saudara, maka yang pertama kita butuh gembala. Kita butuh Tuhan yang menggembalakan kita. Jika kita hidup tanpa gembala, maka kita akan tersesat dan terlantar. Ya. Karena itu jangan pernah beralih fokus kita, biarlah fokus kita tetap kepada Yesus Kristus yang diberikan oleh Bapa sebagai gembala bagi kita. Lalu yang kedua, dalam kesimpulan saya, Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Karena gembala yang baik, saudara kasih Tuhan, bukan hanya bertindak untuk memelihara, melindungi, tetapi juga menyelamatkan kita. Sebagaimana Tuhan Yesus yang menjadi gembala kita, maka Dia mempersiapkan kita sampai kepada
kekekalan. Ya, ini hal yang luar biasa. Jadi bukan hanya menyediakan apa yang kita perlukan sebagai kebutuhan hari-hari. Ya, tetapi Tuhan sebagai gembala bagi kita mempersiapkan kekekalan bagi kita. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan saya adalah supaya kita kembali ke rumah Bapa, yaitu kandang yang sejati bagi setiap domba-domba. Dan kita biar kiranya lewat renungan pada hari ini, saudara kasih Tuhan, kita dikuatkan kembali, ya. Kita tidak menyerah di dalam masa-masa penderitaan yang kita hadapi hari-hari ini. Karena apa? Karena kita memiliki gembala yang baik, gembala yang peduli dalam memelihara, melindungi, dan menyelamatkan kita, sehingga kita benar-benar ada di dalam kemuliaan Allah pada saatnya kelak yang Tuhan tentukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada siang hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Biar lewat pujian ini, Tuhan adalah gembalaku. Kita diingatkan kembali supaya kita tetap fokus kepada Yesus Kristus yang diberikan oleh Bapa bagi mengembalakan kita. Haleluya. Katakan, Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekali lagi katakan, Tuhan adalah gembalaku. Hati kita kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini oleh karena beratnya tekanan hidup, maka kita mulai lemah di dalam Tuhan. Kita mulai lelah berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan nyaris kita mulai tersesat dan terlantar oleh karena jauh dari Tuhan. Maka hari ini menjadi tantangan bagi kita semua. Adakah kita ingin rindu kembali lagi untuk dibimbing oleh Gembala Agung kita? Adakah kita rindu disegarkan kembali untuk berjalan bersama dengan Tuhan kembali?
Oleh karena itulah hari ini, biar menjadi kesempatan yang terbaik. Tuhan menyegarkan kembali jiwa kita untuk berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Berjalan kembali dalam kebenaran Allah. Untuk kembali lagi fokus kepada Kristus. Yesus yang diberikan oleh Bapa sebagai gembala bagi kita. Oleh karena itu, jangan kita menjadi menyerah oleh karena beratnya tekanan yang kita hadapi. Saatnya kita memberi diri sepenuh hati, dibimbing oleh Tuhan, dituntun oleh Gembala Agung kita. Dan percayalah dengan keyakinan penuh, tanpa bimbang dan ragu, Ia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Saatnya akan tiba, kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, baik saudara di rumah ataupun saudara sedang di dalam kendaraan, dimanapun saudara sedang berada, biarlah hari ini mari kita taruh tangan kita di dada. Kita hampiri Tuhan. Bapa, inilah domba-domba-Mu ya Tuhan, yang hari-hari ini sedang lelah, bahkan terlantar ya Tuhan, tersesat jauh dari Tuhan ya Bapa. Biarlah hari ini Tuhan Kau segarkan kembali jiwa kami Bapa. Segarkan kembali ya Tuhan. Dan kami rindu ya Bapa, untuk mengalami kasih kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, sejak hari ini dan seterusnya, di hari-hari ke depan kami ya Tuhan, kami beroleh kekuatan senantiasa ya Bapa, sehingga kami tidak pernah menyerah ya Tuhan, dengan segala tekanan yang ada hari ini ya Tuhan. Karena kami tahu Bapa, bersama dengan Engkau ada kemuliaan yang luar biasa Tuhan, yang kelak kami akan dapatkan dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biar kiranya jiwa-jiwa yang lelah, jiwa-jiwa yang lesu berbeban berat Tuhan, hari ini di dalam nama Yesus diberikan kelegaan. Dalam nama Yesus diberikan kesegaran kembali ya Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu tak pernah sia-sia ya Tuhan, melainkan firman-Mu akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan, biar firman itu memberi kekuatan di hidup kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sugiono yang telah melayani kita pada saat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan dapat diberikan dengan men-scan barcode QR yang ada di layar Bapak Ibu. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kasih Tuhan di hidup kami. Kami sudah diberkati kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa. Dan kami juga sudah menerima berkat Tuhan di sepanjang minggu ini dengan sungguh indah dan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Sebentar Bapa, kami akan berikan persembahan kami. Ajar Tuhan kami memberi yang terbaik dengan sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Limpahkan
atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan Petamburan News, silahkan. Biru sarindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Ibadah doa Selasa 6 Juli pukul 19 dengan pembicara Pendeta Josafat Mesak. Ibadah Glamur Rabu 14 Juli pukul 11 dengan pembicara Pendeta Muda Jomima Patisia. Ibadah WBI Jumat 16 Juli pukul 10 dengan pembicara Ibu Abigail dengan Zoom meeting. Saturday Morning Prayer Sabtu 17 Juli pukul 5.30 dengan Zoom meeting. Petamburan Bible Study kembali hadir di tengah-tengah Jemaat GBI Petamburan dengan konsep yang interaktif melalui Zoom meeting. Dengan demikian, Anda dapat bertanya jawab dan berdiskusi langsung dengan narasumber. Karena itu, kami mengajak jemaat untuk bergabung dalam PBS malam ini dengan tema Amal Sangat Penting Bagi Orang Kristen yang dibawakan oleh Pendeta John Max Titale dengan Zoom meeting. Ibadah online GBI Petamburan Minggu 18 Juli pukul 10, online streaming di YouTube GBI Petamburan dengan pembicara Pendeta Naftali Untung. Rayon Petamburan Senin 12 Juli pukul 19 dengan pembicara Bapak Alih Abad Zebua dengan Zoom meeting. Katekisasi Prabaptis dimulai pada Minggu 18 Juli pukul 12 dengan Zoom meeting. Katekisasi Pranikah juga dimulai pada Minggu 18 Juli pukul 17 dengan Zoom meeting. Untuk seluruh jemaat yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa dalam hidup Anda dan tetap sehat. Happy Sunday, God bless you. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa pandemi COVID masih ada dan terus bertambah. DKI juga bertambah banyak. Karena itu saya menghimbau saudara-saudara jemaat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan, ya, disiplin, terutama pakai masker. Sekarang ada slogan baru dari BNPB Satgas Covid, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Ya memang kita pasti akan mati semua sudah, tapi mungkin tanpa masker lebih gampang tertular dan cepat mati kita. Ya karena itu saudara-saudara patuhi protokol kesehatan khususnya di masa PPKM darurat ini. Ya, kalau tidak terlalu penting-penting amat, tinggallah di rumah baik-baik, banyak berdoa, baca Alkitab, dengar YouTube GBI Petamburan. Ya, kalau ada yang sakit, tolong lapor ke gereja supaya kami bisa mendoakan. Karena itu, saudara-saudara, biarlah kita tetap sehat. Gembala Agung kita akan terus memberikan pendampingan kesehatan bagi kita, khususnya antibodi kita akan meningkat sehingga imunitas tubuh kita menjadi baik. Kita akan akhiri ibadah ini, mari kita naikkan satu pujian bagi Tuhan.
kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Sugiono Tuhan, dan biarlah apa yang telah kami dengar hari ini, sungguh kami imani bahwa Engkaulah Tuhan, Gembala Agung kami yang terus memelihara hidup kami, membawa kami kepada rumput yang hijau, membawa kami kepada air yang tenang. Gada dan tongkat-Mu itulah yang melindungi kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun ia berada dan melayani Tuhan, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga ingin menaikkan doa-doa syafaat kami. Yang pertama untuk saudara-saudara kami yang akan berulang tahun dalam minggu ini Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan damai sejahtera-Mu, dan secara khusus kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka. Juga untuk negara dan bangsa ini Tuhan, Kau terus limpahi pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat yang datang daripada-Mu, sehingga dapat mengatur negara ini dengan baik di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, khususnya karena COVID Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang melihat keadaan mereka. Berikan Tuhan sekarang antibodi yang kuat di dalam tubuh mereka, antibodi yang banyak, supaya mereka antibodinya dapat melawan virus-virus yang ada di dalam tubuh mereka. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami seminggu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang terus memegang tangan kami, memimpin langkah kami, dan memberkati apa yang kami rancangkan. Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang terimalah dengan sukacita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.